Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah praktik pembuatan atau penomoran file halaman dari karya ilmiah sekaligus pembuatan daftar isi. Yang pertama, Bapak Ibu, tentu saja kita perlu untuk pergi ke bagian header. Kalau kita lihat, kita aktifkan headernya di sini masih menjadi satu bagian ya, antara halaman pertama cover dengan lembar pengesahan dengan halaman berikutnya daftar isi dan kawan-kawan itu masih satu bagian. Dibuktikan di sini tulisannya hanya headernya sama, footernya sama. Nah, caranya kita harus membuat bagian tersendiri atau section tersendiri. Cover section tersendiri, lembar pengesahan section tersendiri. Tujuannya tak lain adalah agar memudahkan kita dalam memberikan nomor. Caranya pilih pojok kiri, kemudian klik layout, kemudian masuk pada di sini kita lihat ada section 1, ada section 2. Berarti kita sudah berhasil membuat dua section yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, di sana ada keterangan same as previous, bagian headernya, kemudian footernya juga demikian, same as previous. Nah, karena itu coba kita matikan link previousnya. Tujuannya tak lain agar ketika kita memberikan penomoran di halaman lembar pengesahan, halaman sebelumnya yang di cover halaman 1 tidak ikut penomorannya tidak ikut atas mata. Nah, di bagian footernya juga demikian. Kita matikan dulu same as previousnya. Kalau tidak kita matikan loh, kita lihat di halaman cover juga ikut ternomori, maka harus kita matikan terlebih dahulu. Same as previous dimatikan dengan cara klik link to previous. Oke, setelah itu kita berikan penomoran di halaman lembar pengesahan. Penomorannya adalah di bagian bawah tengah. Penomorannya terlalu kecil nggak? Coba kita perbesar menjadi ukuran 16. Nah, karena link to previousnya sudah dimatikan, otomatis halaman pertama atau cover tidak ikut ternomori. Kemudian kita edit nomornya pakai huruf Romawi. Halaman kedua atau nomor kedua, klik OK. Setelah itu kita lanjut Bapak Ibu, lembar pengesahan kita matikan dulu, terus fotonya. Oke, sebentar. Oh ya, halaman pertama belum kita beri nomor, jadi harus kita berikan nomornya dulu. Kita perbesar menjadi ukurannya 16 dan nomornya pakai huruf Romawi. Kita format, number format pakai huruf angka Romawi, start at 1 angka Romawi. Oke, setelah itu kita lanjut halaman berikutnya, abstrak halaman 3 angka Romawi, betul di tengah bawah. Kemudian kata pengantar halaman 5, juga halaman 6, kemudian daftar isi halaman ke-7 di bawah tengah. Nah, mulai bab 1 ini penomorannya berbeda Bapak Ibu. Oke, caranya tentu ini headernya masih sama, section yang sama, harus kita bedakan. Kita buat section terbaru, bukan section 2 tapi section 3. Section 3 itu isinya bab 1 Smoten. Oke, consider footer. Caranya membuat section tentu kita pindahkan kursor ke pojok kiri atas sampingnya tulisan bab itu. Kemudian klik layout, pilih breaks. Setelah itu klik next page. Nah, setelah itu kita buktikan, kita klik layout. Di sini sudah muncul section ketiga dari bab 1. Nggak ikut section sebelumnya, ini section kedua ya. Lanjut ke section ketiga. Di headernya itu ada tulisan same as previous. Ini nanti kita matikan dan klik link to previous. Nah, sudah mati headernya. Setelah itu di bagian footer, di bagian footer itu ada tanda same as previous. Nah, ini kita matikan juga Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oh ya, jangan lupa di halaman 1 bab 1, halaman 2, bab 1 selalu diklik ya, different first page. Artinya apa? Artinya ini, halaman 1 bab 1, halaman 2 bab halaman 1 bab halaman 1 bab 1, halaman 1 bab 2 selalu penomorannya ada di tengah bawah. Lah, halaman kedua dari bab 1 bab 2 penomorannya ada di pojok kanan atas. Nah, harus dihidupkan different first page-nya. Untuk previousnya jangan lupa dimatikan biar tidak ikut penomoran di halaman sebelumnya. Kita klik di sana pengaturan nomor, pengaturan besar huruf. Oke.
kita ubah menjadi 16, kemudian di format bottom of page sudah betul, kemudian stylenya tentu pakai angka biasa, start at 1. Oke. Kita pindah ke halaman kedua Bapak Ibu. Baik. Nah, halaman kedua penomorannya ada di bawah tengah, harusnya ada di pojok kanan atas. Maka harus kita ganti nih, kita klik sana, kita hapus. Interface-nya jangan lupa dimatikan. Kita hapus. Oke, kita hapus. Coba kita lihat, oke, di halaman 1 udah berubah nggih. Halaman 1 bab 1 udah berubah. Oke, sekarang pilih page number, top of page, pilih pojok kanan atas. Ukurannya kita ubah menjadi 16 biar mudah untuk terlihat. Oke. Halaman kedua, pojok kanan atas, halaman ketiga, pojok kanan atas, halaman keempat juga demikian. Baru di bab 2, halaman pertama harus di bawah tengah. Maka harus kita bedakan, membuat section tersendiri, bukan section 3. Section 3 itu bab 1. Sekarang kita buat section ke-4. Kita matikan header footer-nya. Oke, setelah itu kita pindah ke atas kiri ya, pilih breaks, next page. Kita hidupkan lagi header footer-nya menjadi section 4, section tersendiri bab 2 itu. Jangan lupa di first page-nya sudah hidup, save as previous-nya kita matikan. Footer-nya juga demikian, save as previous kita matikan juga. Nah, setelah itu halamannya kan halaman 5 dia. Halaman pertama penomorannya halaman 5. Kita format, kemudian start at 5. Lalu setelah itu kita pindah ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya halaman 6, pojok kanan atas. Halaman berikutnya halaman 7, pojok kanan atas. Betul ya? Oke, halaman 8. Nah, di sini ke halaman 9. Bab 3 penutup. Nah, ini juga harus section tersendiri. Kita pilih layout, kemudian breaks, next page. Nah, kita hidupkan lagi header footer-nya. Save as previous kita matikan. Klik link to previous, kemudian different first page biar hidup di sana. Footer-nya juga demikian, kita matikan save as previous. Sudah. Terus setelah itu halamannya bukan halaman 8, harus kita format halaman 9. Mengikuti penomoran sebelumnya Bapak Ibu. Oke, ketika halaman 9, halaman berikutnya halaman 10, pojok kanan atas. Nah, daftar pustaka harusnya di bawah. Oke, kita lihat di sini seksinya masih sama, kita buat section tersendiri. Kursornya pindah ke pojok kiri atas, pilih breaks, next page. Kemudian kita hidupkan lagi header footer-nya. Nah, first page-nya biar hidup di sana, link to previous-nya kita matikan untuk header-nya. Untuk footer-nya juga demikian, kita matikan. Setelah itu kita ubah halaman formatnya, kita ubah ya, bukan pojok, penomorannya kita ubah. Lanjut di halaman 11, klik OK. Oke, kalau sudah, oke, kita close. Sekarang kita cek satu persatu. Halaman cover pakai huruf Romawi di bawah tengah. Halaman lembar pengesahan juga demikian, pakai huruf Romawi bawah tengah. Halaman berikutnya kata pengantar dan kawan-kawan di bawah tengah hingga ke daftar isi bawah tengah. Halaman 1, bab 1 halaman pertama di bawah tengah. Halaman kedua dari bab 2 pojok kanan atas. Halaman ketiga pojok kanan atas. Halaman keempat pojok kanan atas lah. Bab 2 halaman pertama berada di tengah bawah. Halaman berikutnya pindah ke kanan atas. Halaman berikutnya pindah ke kanan atas. Halaman berikutnya ke kanan atas juga. Bab 3 halaman pertama dari bab 3 harus di bawah tengah. Halaman berikutnya baru pindah ke pojok kanan atas. Daftar pustaka kembali ke bawah tengah. Setelah itu kita akan melakukan format daftar pustaka. Caranya adalah setiap judul dari yang hendak kita jadikan daftar pustaka kita blok. Di sini di bagian cover tulisannya penerapan media gambar seri. Ini kita blok, kita pindah ke reference nanti. Jadi sebentar. Baik, oke, kita blok dulu.
Setelah itu kita paskan ya. Setelah itu add text, pilih yang bukan table of contents ya. Ini saya salah klik. Pilih add text, levelnya level 1. Level 1 itu berarti bagian judul gitu. Kalau level 2 subjudul dan seterusnya, ada level 3 dan seterusnya. Oke. Dia pindah ke kiri, kita benarkan lagi. Kita terbalik. Kalau sudah ada tanda merah, bukan merah ya, tanda segitiga, seperti itu berarti kita sudah berhasil untuk membuat teks tersebut menjadi bagian dari daftar isi. Oke, kita lanjut ke lembar pengesahan Bapak Ibu. Lembar pengesahan kita blok, kemudian pilih add text, kemudian level 1 kita kembalikan ke tengah dan kita bold. Abstrak juga demikian, kita blok. Setelah itu Bapak Ibu kita pindah ke bagian daftar isi. Oke. Kita hapus dulu di sana. Setelah itu kita pilih table of contents-nya, pilihan pertama, otomatis table pertama. Oke, sudah masuk di sana Bapak Ibu. Coba kita perbesar. Oke. Lalu lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan seterusnya. Terakhir daftar pustaka. Oke. Kalau kita jeli, itu kan penerapan media gambar seri harusnya tulisannya cover. Nah, inilah kelemahan menggunakan daftar pustaka atau pembuatan daftar isi menggunakan cara instan. Cara cara atasnya itu ada opsi kedua, nanti kita jelaskan. Baik. Nanti kita ganti ya. Tapi kita fokus dulu di bagian ini, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka. Harusnya kan jadi satu, bab 1 pendahuluan tidak terpisah seperti itu. Maka harus kita benahi caranya, pindah ke bab 1 pendahuluan. Sini kita lihat antara bab 1 dengan pendahuluan itu bab tersendiri. Kita jadikan satu, caranya kita pindah kursornya ke bagian huruf P, kemudian dihapus pelan-pelan saja. Oke, setelah itu baru klik shift, kemudian enter. Tekan shift, kemudian enter. Oke, coba kita cek di bagian daftar isi. Nah, tadi yang awalnya seperti ini, ya, nanti akan berubah. Kita update dulu, update table. Pilih update entire table. Kemudian klik OK. Kita lihat akan berubah bab 1. Lah, bab 1 pendahuluan. Nah, caranya demikian. Bab 2 perlu dibenahi, bab 3 juga perlu dibenahi. Oke, kita satu persatu akhirnya. Kita pakai cara manual yang ini. Saling melengkapi memang gitu. Kalau kita pakai cara manual ya agak lebih agak lebih lama, nanti penomorannya harus satu persatu, cara manual isi satu persatu. Aku satu persatu. Nah, nanti itu jenengan terserah. Jangan pakai cara manual boleh, pakai cara otomatis boleh. Cara otomatis ya table of contents itu tadi, nggak masalah. Intinya jenengan paham apa yang jenengan kerjakan. Bukan klik gitu, kita tulis cover di sana, akan di blok keseluruhan mulai dari cover hingga daftar pustaka. Kemudian klik kanan, pilih paragraf, kemudian pilih teks, kemudian di sana pilih left, tetap biarkan left sebelah kiri. Kemudian untuk default stops berhenti di mana, di 13 cm. Misalkan kita buat 13 saja. Kemudian pilih leadernya atau gaya titik-titiknya ya, pilih gaya kedua, pilih OK. Nah, setelah itu cursor pindah ke samping tulisan cover itu, kasih spasi juga boleh. Setelah itu baru klik tab. Nah, otomatis muncul titik-titiknya ya, tapi penomorannya harus manual kita. Lembar pengesahan juga demikian, nanti pindah kursor ke bawah, kasih spasi dulu, klik tabs, lalu nomornya nomor berapa, ini kan kita harus lihat dulu manual. Nah, kalau kita lihat di sini tandanya di sana berubah menjadi tanda biru Bapak Ibu, titik-titiknya itu karena memang harusnya tadi table of contents-nya itu dihapus terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi ya sudahlah, biarkan, kita terlaluan membuang banyak waktu nanti. Kita lanjutkan saja, nggak masalah. Lanjut. Sebentar. Biarkan saja itu, tidak masalah. Yang penting jenengan paham yang jenengan kerjakan. Menjadi biru artinya di sana apa?
ada sesuatu yang salah. Jadi memang table of contents-nya harus dihapus terlebih dahulu ya. Oke, halaman 1, halaman 2, kita harus mengetikkannya satu persatu.